Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast teman berbincang. Untuk podcast hari ini tuh kita membahas tentang profesi dosen dan perkuliahan online di tengah wabah COVID-19 ini atau COVID-19 ini. Nah, untuk podcast kali ini akan di bintang tamu atau apa ya kata-katanya. Akan ditemani oleh Kak Claudia Lahinta, SSI MT. Nah, kebetulan Kak Clau ini dosen di Politeknik Negeri Manado, Kak? Iya benar. Nah, jadi langsung saja saya perkenalkan Kak Claudia Lahinta, SSI MT. SSI MT, seorang dosen Politeknik Negeri Manado. Halo Kak. Halo Abdi. Sebelum kita mulai, bagaimana kabarnya? Kabar saya di sini baik, sehat-sehat. Alhamdulillah. Kalau ditanya bagaimana dengan profesi barunya ini Kak? Profesi baru jadi dosen muda? Iya, sebagai dosen muda. Profesi baru menjadi dosen muda, di sini yang saya rasakan sih sebenarnya profesi ini menjadi salah satu tantangan baru dalam kehidupan saya. Iya. Yang pasti diantaranya adalah menjadi dosen muda. Saya tidak boleh cepat merasa puas juga kan dengan ilmu yang sudah saya dapatkan sebelumnya. Dalam artian ilmu ini kan terus berkembang, apalagi kita berkecimpung di dunia IT yang tentunya ilmunya terus menerus berkembang, bahkan setiap hari pasti ada perkembangannya. Untuk itu saya juga dihadapkan untuk terus mengupgrade ilmu tersebut sih, supaya lebih baik untuk di-share ke mahasiswa-mahasiswa saya. Nah, tantangan yang berikutnya sih lebih ke bagaimana cara yang efektif mungkin untuk transfer ilmu. Bagaimana cara transfer ilmu ke mahasiswa, apalagi di umur saya yang tergolong masih muda juga kan, kita nggak beda jauh dengan mahasiswa yang di kampus. Itu tantangan yang paling luar biasa lah, bisa dikatakan seperti itu. Terus kalau pribadi, maksudnya kalau dari sekarang sudah mengajar berapa semester Kak? Sekarang ini sudah masuk semester kedua? Sekarang sudah masuk semester yang kedua saya mengajar di kampus. Oh iya. Terus kalau saya tanya ini Kak, first impression pada saat pertama kali mengajar atau pertama kali masuk di kelas, bagaimana Kak? First impression sebenarnya gimana ya rasanya? Lebih ke ada gugupnya yang pasti. Itu nggak bisa dipungkiri, ada rasa gugup, takut kita salah bicara di depan kampus, atau mungkin perasaan yang saya kira-kira disenangi sama mahasiswa ini atau enggak. Mungkin perasaan itu sih. Kalau ini Kak, sekedar cerita, karena sekedar menginformasikan juga untuk para pendengar. Kebetulan kan saya juga dosen. Kebetulan saya juga dosen sama dengan Kak Clau. Kalau first impressionku itu Kak, pertama kali ngajar itu saya dikira bukan dosen Kak. Saya malah dikira bukan dosen. Saya malah dikira mahasiswa. Waktu itu hari pada saat saya masuk di kelas, terus saya bicara, mereka masih seolah-olah kayak siapa kau gitu. Kayak kenapa ini orang langsung masuk di kelas terus duduk di depan, yang kayak begitu Kak. Jadi first impressionku mungkin lebih ke situ, lebih ke mereka bukan tidak hargai Kak, mungkin juga mereka tidak tahu karena selisih umurnya mahasiswa dengan kita itu tidak terlalu jauh beda. Nah, tapi kalau mau dibahas tentang yang tadi kita bilang Kak, saya disenangi jika sama mahasiswa apa tidak, saya awalnya berpikir begitu juga. Bagaimana caranya biar mahasiswa semua sukai kita? Betul. Minimal mayoritas. Tetapi
kalau saya pribadi Kak, setelah yang saya sudah lewati dan jalani, kayaknya memang susah kalau kita mau buat situasi di mana semua orang suka kita. Iya, betul. Ya, karena nanti pasti akan ada momen di mana ya, kenapa kini dosen? Toh, so asik sekali ya, mungkin kan kita tidak tahu. Kita tidak tahu toh Kak. Jadi ya mungkin itu salah satu first impressionku juga sebagai dosen tanda kutip dosen muda yang baru juga sama seperti kita Kak, baru masuk di semester kedua juga, jadi mungkin itu Kak tanggapan tentang sama sih ya profesi barunya. Jadi menjadi dosen ini sebuah amanah Kak, atau sebuah tantangan, atau malah sebaliknya Kak? Kalau menurut kita Kak? Kalau menurut saya sih sebuah amanah, yang pasti sebuah amanah juga kan. Kita dapat amanah yang baik untuk mendidik. Bahkan kalau mau bilang mendidik para mahasiswa mungkin lebih ke adik-adik saya rasa sih. Iya. Kan beda jauh kan umurnya. Iya. Makanya saya selalu kasih tahu ke mereka dengan adanya range umur kita yang tidak beda jauh seperti ini, seharusnya hubungan kita bisa lebih baik, lebih intens. Kita juga bisa merangkul mereka. Iya, sama Kak. Karena saya juga sempat selalu menyampaikan ke mahasiswa kalau persoalan range umur. Iya, benar. Karena kenapa selalu saya bahas itu, karena nanti akan ada momen di mana mungkin kita tidak menutup kemungkinan juga, karena kalau saya pribadi ada mahasiswa yang saya ajar itu lebih tua malah dari saya, ada. Oh iya. Iya, lebih tua malah dari saya. Bagaimana caranya kita merangkul yang lebih tua dari kita. Jadi saya selalu bahas range umur bukan karena mau pamer sih, sebenarnya bukan. Lebih ke betul Kak, lebih ke jangan sampai orang-orang berpikir masih anak-anak aja dosennya, atau masih muda aja dosennya, tidak usah terlalu diikuti maunya atau apa. Tapi kan enggak. Saya juga selalu tekankan kalau saya setidaknya harus dihargai lah, karena betul. Ya, betul. Karena saya sebagai pengajar dan mahasiswa ya sebagai mahasiswa. Bagaimana? Iya Kak. Jadi mungkin itu tentang profesi dosen muda, kutip dosen. Ya, terus kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya. Ini kan sekarang lagi pandemi COVID-19 toh Kak. Kalau secara pribadi, apa tanggapannya kita tentang COVID-19 ini Kak? Yang pastinya dampak dari COVID-19 ini tentunya sangat meresahkan juga kan, meresahkan di semua, sampai di belahan dunia, khususnya di negara kita juga. Setiap hari pasti ada pertambahan korban yang positif, yang meninggal dan sebagainya. Jadi lebih ke memang sangat meresahkan sekali sih. Kalau di Manado sendiri bagaimana Kak? Sekarang? Kalau khususnya di Manado sampai sekarang, sampai saat ini saya lihat masyarakat di Manado juga sebagian besar sudah menuruti anjuran dari pemerintah kan, yang social distancing, kemudian stay at home, physical distancing, work from home juga. Saya sering sharing sama teman-teman saya juga yang bekerja di BUMN. Ada juga yang di swasta, sering sharing, gimana kalian yang kerja dapat kebijakan apa, terus mereka kayak sharing kebijakan dari kantor sih, ada yang untuk kerja di rumah, work from home, tapi walaupun tidak menutup kemungkinan, ada beberapa waktu mereka tetap diharuskan untuk ke kantor. Maka dari itu kita sering kayak sharing, kasih ingat untuk jaga kesehatan, konsumsi vitamin, kayak gitu sih. Kalau secara pribadi di Manado itu penduduknya bagaimana Kak? Maksudnya saya kasih sedikit gambaran. Kalau di Kendari itu kan ya bisa dibilang masih agak
kepala batu sih. Jaga kepala batu karena saya pribadi pas waktu itu beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu kayak 2 hari yang lalu keluar, itu malah jalanan itu ramai sekali kan. Oh iya, sampai ramai sekali. Ramai sekali. Seolah-olah kayak tidak terjadi apa-apa. Jadi di satu sisi saya miris, tapi di sisi lain lagi kan kita ini nggak tahu tuh kan. Maksudnya orang-orang yang keluar itu sebagian besar memang orang-orang yang mencari rezeki dari harus keluar dari rumah. Nah, jadi itu juga sesuatu yang membingungkan sih sebenarnya. Di satu sisi mereka mau ikuti anjuran pemerintah tapi tidak dapat bantuan juga mungkin, atau nantinya dia tidak bisa makan atau apa, itu kan sesuatu yang complicated juga Kak. Jadi setengah mati sebenarnya. Jadi saya agak kaget karena kenapa ramai sekali begitu. Kenapa? Saya malah merasa daerah kota Abdi yang ramai khususnya. Iya, di daerah kota yang ramai khususnya. Jadi saya bawa motor itu langsung kayak merasa ini ada musibah atau hari-hari biasa ini atau bagaimana? Jadi seolah-olah kayak begitu. Jadi itu sedikit gambaran akhir-akhir ini di Kota Kendari. Kalau di Manado sendiri tidak seperti itu. Kalau di Manado sendiri sih ada memang saat-saat tertentu terlihat agak ramai, sama seperti yang Abdi bilang dari. Tapi kalau saya lihat walaupun demikian, tapi ada kelihatan perbedaan yang lumayan signifikan juga. Yang awalnya sebenarnya jam-jam segini, jam-jam kantor, pulang kantor itu macet. Kemudian kan hal-hal yang begitu kelihatan sekali kan perbedaannya. Ada yang jam-jam macet, sekarang jalanan mulai lancar, arus lalu lintasnya. Kalau untuk keramaian sendiri karena pusat-pusat pertokoan mungkin ditutup ya. Mall sama pokoknya toko-toko yang lain juga rata-rata semua ditutup. Jadi agak sepi kelihatannya, beda dengan yang sebelumnya. Untuk kedisiplinan dari masyarakat Manado sendiri sih saya lihat ada beberapa, tidak semua pasti. Ada beberapa yang masih, bahkan kemarin ada kasus ada masyarakat yang mandi pantai sampai saya sempat lihat Kak di Instagram dan di Twitter. Saya pernah berkelahi sama masyarakat sekitar. Katanya di pantai itu obatnya corona dan segala macam. Itu sempat jadi konteks lucu sih sebenarnya. Nah, ini juga masalahnya Kak, karena banyak masyarakat itu kayak gampang percaya tentang apa-apa saja. Bener. Momen kayak sekarang ini kan gampang digiring opini publik Kak. Jadi apapun orang bilang itu gampang dia terima mentah-mentah. Jadi tanpa berpikir panjang betul, Kak. Jadi penyebaran hoax juga itu semakin gila-gilaan sekarang malah. Iya, betul. Ya, terus itu kan tentang COVID-19 toh Kak? Iya. Terus kan kita ini sebagai dosen, tak? Jadi dengan adanya musibah ini, dengan adanya wabah ini, jadi bagaimana proses belajar mengajarnya kita Kak kalau di kampus? Kalau khususnya di kampus saya itu proses belajar mengajarnya tetap dilaksanakan. Sampai saat ini kita melakukan proses perkuliahan secara online. Namun tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa mata kuliah seperti mata kuliah praktek. Untuk saat ini tidak dapat diadakan sementara. Kan memang juga keadaannya tidak memungkinkan untuk diadakan untuk mata kuliah praktek. Karena mata kuliah praktek itu menuntut adanya peran aktif antara mahasiswa sama dosen. Jadi otomatis harus dilaksanakan secara langsung. Susahnya di situ sih. Jadi untuk perkuliahan tetap jalan. Tapi perkuliahan lebih ke perkuliahan teori Kak. Iya, perkuliahan teori. Karena kalau praktek memang karena saya alami sendiri juga Kak. Ada beberapa saya pegang mata kuliah praktek. Itu sampai sekarang saya masih
bingung bagaimana caranya untuk Iya kan? mengajar karena mereka memang harus harus dituntun Iya, Kak. dituntun, Dan betul. dituntun dengan cara perkuliahan online itu bukan solusi sebenarnya. Iya, Malah mereka bikin bingung, jadinya mereka bingung. Malah mereka bertanya, Pak ini bagaimana Pak? Saya bilang, saya juga nggak bisa apa-apa sih karena kondisi sekarang kan, iya benar. kondisi sekarang kan bukan saya yang mau jadi Iya, memang ya kayak keadaannya begitu ya keadaannya. keadaan. Jadi ini Kak, kan kita perkuliahan online, jadi aplikasi apa yang kita pakai Kak? Kalau di kampus itu terserah si dosen yang Lebih bersangkutan. membebaskan. Lebih membebaskan. Tapi kalau saya pribadi, saya pakai Zoom kemarin. Pakai aplikasi Zoom. Kalau tidak ya untuk share materi kan cukup pakai Google Classroom juga kan bisa. Iya. Untuk share materi kayak gitu. Bisa juga hanya kita kontakkan lewat WA, baru Iya. saya share modulnya lewat Iya. WA. Iya. Kasih tahu ke mahasiswa untuk memberikan tugas. Cuman saya juga agak gimana ya Abdi, agak bingung juga sih. Saya takut juga memberikan tugas yang terlalu banyak, Iya. apalagi dalam kondisi yang seperti ini kan. Betul. Kasih tugas yang terlalu banyak akhirnya tidak efektif. Mereka Iya. tidak terlalu efektif untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Malahan kayak hanya sekedar dikumpul saja itu tugas, tapi tidak mereka pelajari dengan baik-baik. Iya. Akhirnya jadi kelihatan tidak pure kan itu Iya. tugas. Lebih Betul, Kak. Karena kalau saya pribadi juga, jadi sampai sekarang rata-rata kan sudah mau meet ini Kak. Sudah ya sekitar 5-6-7 lah. Pertemuan ke 5-6-7. Karena kan ada beberapa kampus yang ngajar Kak. Jadi kalau saya pribadi Kak, sampai sekarang pun belum kasih tugas malah. Oh iya. Iya, belum kasih tugas, tapi saya kasih kuis yang mereka langsung jawab. Oh iya. Iya. Jadi live pada saat itu. Iya, live iya. pada saat contohnya kayak misal kita perkuliahan pakai Zoom. Jadi selesai perkuliahan pakai Zoom, langsung saya minta semuanya buka Google Classroom-nya. Saya sudah upload di situ kuisnya, jadi mereka kerja. Dan waktunya saya tentukan juga pada saat lagi Zoom. Oh iya, benar. Iya, untuk efisiensi waktu, karena saya juga merasa kalau kita kasih tugas tuh Kak, kita kasih tugas, terus tugas yang ditinggalkan, kayak ditinggalkan 1-2 hari, pasti mereka itu keinginan untuk kerjanya itu malas Kak. Pasti Iya, minim sekali. minim sekali, karena mereka berpikir, aduh kenapa Kak banyak tugas ini, banyak sekali tugas dari dosen 1, dosen 2, dosen 3. Jadi saya karena kita juga masih jiwa-jiwa mahasiswa tuh Kak, jadi kita merasa kayak, wih kalau banyak tugas ini bagaimana toh. Jadi saya lebih menempatkan diriku lebih ke mahasiswa juga, dan harus juga tempatkan dirinya kita sebagai pengajar. Bagaimana kita harus ada di tengah-tengahnya mereka. Tidak boleh egois Kak, tidak boleh egois Kak. Kayak kan corona, kan lagi musibah. Iya. Supaya tinggal di rumah ya kasih banyak-banyak tugas. Bukan itu solusinya Kak. Betul. Malah kalau saya sendiri kita kasih tugas terus yang banyak itu membuat malah mereka akan berkumpul. Iya. Enggak, ini ada tugas dari ini. Kita kumpul di sini kita kerja. Nah, itu kan sesuatu yang salah. Jadi kalau saya lebih melihat kayaknya jalan satu-satunya ya untuk sekarang saya kasih kayak kuis, jadi nanti juga ke depan tugasnya lebih ke situ sih. Karena kalau cuma tugas yang kerjakan ini dikumpul lusa, tidak feelingnya tidak ada. Iya. Mereka keinginannya untuk kerja itu kecil sekali. Iya pasti. Belum juga bukan cuma kita kan yang mengajar, ada dosen yang lain. Betul. Lebih menumpuk lagi. Kalau kita egois dengan tugas ya jadi setengah mati juga sih. Iya. Pertanyaan selanjutnya Kak, lebih ke ini. Kan kita kuliah online pakai aplikasi Zoom juga. Iya, pakai Zoom. Hal lucu apa yang kita pernah dapatkan
maksudnya yang pernah kita dapat pada saat perkuliahan, lagi proses perkuliahan mungkin. Apa hal lucu apa yang kita dapatkan? Memang ada beberapa, mungkin bagi saya ya, mungkin ada beberapa hal lucu memang yang terjadi pada saat proses perkuliahan. Itu contoh realnya ya. Contoh realnya itu pada saat perkuliahan nih, tiba-tiba kan biasa kalau perkuliahan, biasa saya kasih materi, share screen, baru kayak share materi. Tiba-tiba nih ada mahasiswa sambil ngemil, diam-diam dia makan. Kedengaran. Astaga, nih anak dia makan di layar kan kelihatan. Di layar. Baru ada juga yang lain, sementara kita menjelaskan juga atau diskusi, ada adiknya datang mengganggu. Kakak. Kan kedengeran kalau dia mic-nya, kan kedengeran kan? Iya. Langsung ribut lagi di Zoom. Adiknya siapa itu? Kayak gitu-gitu. Adiknya siapa itu, ribut sekali. Tapi kalau kita sendiri Kak, bagaimana kita hadapi? Maksudnya bagaimana kita tanggapi kalau ada hal yang kayak begitu? Kalau dari pribadi saya sih, kalau hal-hal seperti itu memang kan nggak bisa terelakkan. Iya, pasti. Betul kan? Namanya juga mereka belajar di rumah. Beda keadaannya dengan lingkungan belajar di kampus. Kita nggak bisa memaksakan kalau kuliah di rumah, suasananya juga harus sama persis dengan yang di kampus. Susah kalau kita memaksakan. Jadi hal-hal kecil seperti itu ya saya rasa kita maklumi saja. Betul. Ya. Tapi kalau saya sendiri Kak, mungkin kalau saya sendiri hal lucu yang saya pernah dapatkan itu malah lagi sementara kuliah Kak, atau enggak tahu ini antara dia tahu kamera HP-nya atau kamera laptopnya nyala atau bagaimana. Jadi ini cowok Kak. Iya, terus laki-laki. Dia tidak pakai baju Kak. Dia malah tidak pakai baju. Itu yang apa ya? Yang membuat kayak sampai nggak pakai baju. Iya Kak, ini anak tidak pakai baju karena apa? Akhirnya saya kalau yang kayak begitu Kak, saya tegur, saya bilang kenapa nggak pakai baju? Tapi tegurnya pun lebih ke tidak menjatuhkan sih, lebih ke membimbing lah, karena siapa tahu dia juga nggak tahu, sekedar menanyakan juga kenapa nggak pakai baju, terus kenapa nggak pakai baju, atau sebelum saya tegur kadang temannya sudah tegur memang, saya bilang siapa itu yang tidak pakai baju begini. Terus hal lucu lainnya yang saya dapatkan itu kalau menurutku sih bukan lucu ini Kak, menurutku sih lebih sedikit kurang ajar lah. Apa? Mereka kadang aktifkan HP atau laptop mungkin, terus tinggalkan. Oh iya. Terus tinggalkan Kak, ataukah mereka tidur, mereka baring, terus seolah-olah kayak pajangan saja disimpan HP. Ya, pajangan disimpan begitu. Saya akhirnya saya buat tata tertib, lebih ke biar orang yang mau belajar lebih tenang juga, yang mau belajar lebih tenang dan sampai mengganggu yang lain ya. Lagi jangan sampai mengganggu yang lain toh. Jadi saya bikin tata tertib ya, kalau bisa kalau memang nyalakan kamera, kalau bisa memang harus diperhatikan. Tapi kan saya juga kasih option untuk kalau misalnya mau hemat, tidak dinyalakan juga kamera pun tidak apa-apa, tapi pada saat kita tanya jawab atau diskusi sekiranya harus aktif toh, harus bersuara lah minimal. Iya, betul. Terus kalau saya sendiri juga, Kak, kan yang jadi konsekuensi juga ini absensi, bagaimana caranya. Jadi kalau saya pribadi, saya buat absensi di Google Classroom. Jadi saya buat tiap pertemuan itu absensinya di Google Classroom. Jadi mahasiswa langsung masuk, isi,
turn in, menyerahkan absen, habis itu sudah tiap minggu itu Kak, begitu. Kalau saya, iya efektifnya memang begitu. Iya, efektifnya begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ada mahasiswa yang mungkin tidak punya kuota lah, tidak punya jaringannya tidak stabil. Jadi itulah konsekuensi yang kita sebagai pengajar ini harus cari bagaimana solusinya. Karena sampai sekarang pun untuk saya pribadi akhirnya saya terima lewat WA saja kalau misal masih bisa WA. Jadi materinya saya lewat WA. Jadi saya kirim lewat grup WA, terus saya kirim lewat Google Class biar lebih semuanya dapat lah. Kalau ada yang tidak bisa masuk di Classroom, jadi lebih memanfaatkan segala media yang ada gitu. Ya, jadi itu mungkin Kak kalau dari saya pribadi itu tadi beberapa hal lucu juga, hal lucu. Jadi pertanyaan terakhir Kak. Jadi harapan tentang dunia pendidikan di tengah pandemi COVID-19 ini Kak. Maksudnya harapannya bagaimana dari segi pendidikannya ini? Jadi kalau harapan saya sih untuk dunia pendidikan dalam menghadapi COVID-19 ini adalah lebih ke jangan kita juga untuk berhenti belajar dan berkarya. Kita kan sebagai pihak dosen, ada juga pihak-pihak guru, mahasiswa, juga siswa-siswa yang di sekolah kan termasuk juga di sini. Diharapkan juga untuk dapat bekerja sama agar pembelajaran juga kita tetap efektif di tengah pandemi ini. Jadi kita para pengajar juga tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab, sedemikian juga para siswa juga untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya juga sebagai seorang pelajar juga di sini dalam arti. Jadi kayak ada feedback yang bagus lah kita dengan para pengajar. Tambahan sedikit sih untuk kita semua yang berkecimpung di dunia pendidikan, untuk kita semua ya yang berkecimpung di dunia pendidikan, kita juga harus pintar-pintar dalam menghadapi pandemi ini. Di samping kita harus melaksanakan anjuran dari pemerintah, kita juga jangan panik, ya kan? Kita nggak boleh panik dan jangan menyebarkan isu-isu yang belum kita ketahui kebenarannya. Betul Kak, betul. Ya, jadi itu tadi beberapa harapannya kita Kak, harapan tentang dunia pendidikan, karena saya rasa kita sebagai orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, betul tadi seperti yang kita bilang Kak, kalau kita sebagai tenaga pengajar atau kita sebagai guru, dosen, kalau kita yang tidak tenang atau kita yang menyebar kebencian atau kita yang menyebar berita-berita yang tidak benar, itu kan kayak sesuatu yang tidak menggambarkan sekali sekali profesinya kita. Kita harus pintar-pintar. Kita harus pintar-pintar, lebih pintar-pintar memilah yang mana informasi yang harus kita sampaikan ke orang dan yang mana yang kita harus tolak. Ini kayaknya salah, ini kayaknya tidak kita tepat. Ketahui dulu kebenarannya kan. Betul Kak. Jadi sudah ini Kak. Jadi itu beberapa pertanyaan tadi dengan tema profesi dosen dan perkuliahan online di tengah wabah COVID-19 yang ditemani oleh Kak Klau dari dosen dari Politeknik Negeri Manado. Nah ini jauh dari Kendari nih Kak. Jadi biasanya podcast ini membahas atau teman saya berbicara itu orang-orang Kendari bukan orang di luar dari bukan orang di luar dari. Saya sudah dengar sih di Spotify juga. Bukan orang di luar dari Sulawesi Tenggara atau Kendari. Untuk pertama kali nih, for the first time, orang di luar. Terima kasih sekali Bang diundang. Iya Kak, makasih juga sudah sempatkan waktunya untuk menemani
di podcast teman berbincang. Mungkin sebelum kita akhiri, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Claudia atas waktunya, dan mungkin untuk kita semua, semoga wabah COVID-19 ini semoga secepatnya lah, walaupun dilihat dari grafik tiap hari selalu bertambah, tapi ya setidaknya kita harus optimis lah. Iya, positive thinking, kita harus optimis, jangan pesimis. Betul. Jadi karena momen sekarang ini malah yang bisa bikin down kita itu mindset kita. Iya, benar. Pola pikir kita, kalau kita berpikir kayaknya ini sudah nggak bisa, ini kayaknya sama mati nih, atau kayaknya jangan, kita harus malah kita positive thinking, kita harus selalu jangan panik juga kan. Iya betul, jangan panik dan lain-lain. Ya jadi terima kasih Kak atas waktunya. Ya, 3 kali bisa bilang ini Kak, 3 kali bisa bilang. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah dulu Kak. Dadah.